but it's absolute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to SSC 467 Podcast. First of all, let's set it in our God so we can gather here in good condition and happy situation. Secondly, may salawat and salam to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai, aku Nurul Istiqamah sebagai host hari ini, dan di samping kita ada Bapak kita. Silakan perkenalkan diri, Pak. Terima kasih, saya Siswadi selaku panitia ini ya, panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-8 untuk Kecamatan Maritangai, dan selaku apa lagi? Selaku Bapak Kepala Sekolah kita nih. Selaku Kepala SMA Negeri 2 Sidra. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak atas kehadirannya sudah mau berpartisipasi di podcast kita. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang persiapan dan apa saja sih yang hal-hal dilakukan dalam persiapan ulang tahun Indonesia yang ke-78. Baik, kalau boleh tahu bagaimana sih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabarnya sangat baik di hari peringatan 17 Agustus, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Oke. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Bapak beberapa minggu ke belakang itu apa sih? Sekarang kita sedang menyelesaikan tahapan untuk penetapan juara-juara, dan insya Allah tidak lama lagi hasil lomba di tingkat kecamatan akan kita umumkan di acara penutupan. Nah, ngomong-ngomong, Bapak kan panitia ya di acara 17-an ini. Apa sih aspirasi atau hal-hal yang Bapak sumbangkan ke dalam acara ini, entah ide atau apa? Ya, terima kasih. Pertama, saya melihat semangat teman-teman, semangat anak-anak untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dengan pengalaman yang sebenarnya tidak begitu banyak sih pengalaman, tapi pengalaman dengan semangat menjadi modal kita untuk kita persembahkan di hari kemerdekaan kita ini, sehingga ada 4 lomba yang alhamdulillah 4 jenis lomba yang kita selenggarakan di tingkat kecamatan tahun ini. Kalau betul lombanya apa aja sih, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama ada lomba seni ya, pentas seni. Itu kita gelar selama 5 malam. Jadi mulai dari tingkat TK, tingkat SD, MI, kemudian MTS, SMP, SMA, SMK, dan madrasah dia. Kemudian ada juga lomba keagamaan. Ada lomba adzan, ada lomba hifzil, kemudian juga ada lomba olahraga. Pertandingan ada bola voli mini untuk tingkat SD, kemudian ada bola voli dan takraw untuk tingkat SMP dan SMA sederajat. Masih ada lagi yang lebih menarik, yaitu gerak jalan. Oh, oke. Nah, kalau ngomong-ngomong, sekolah kita menyumbangkan berapa barisan gerak jalan sih, Pak? Ini luar biasanya kita, karena di saat-saat yang sedang diuji dengan panas dan cuaca yang luar biasa terik ya, kita mampu mempersembahkan 10 barisan, ya 5 barisan putri dan 5 barisan putra. Cuman bocorannya belum bisa dikasih keluar di sini juaranya ya. Oh. Nah, Bapak kan sebagai panitia, dan di samping lain, Bapak juga harus mempersiapkan sekolah kita untuk ikut lomba. Nah, Bapak bagaimana sih manage waktu untuk sekolah dan panitia yang tingkat kecamatan itu? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah koordinasi kita. Di tingkat sekolah, alhamdulillah, Bapak Ibu Wakasek itu bekerja maksimal, membantu tugas-tugas kepala sekolah untuk
meneruskan ke bawah ke Bapak Ibu pembina ekskul yang menurunkan barisan gerak jalan, sehingga ini berjalan secara otomatis untuk di tingkat sekolah. Kemudian di tingkat kepanitiaan, kita bersyukur karena dukungan dari pemerintah kecamatan, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil, memberikan semangat, kemudian memberikan solusi ketika ada persoalan, kemudian kolaborasi antara teman-teman panitia yang sekretaris menjalankan tugasnya dengan baik, bendahara menjalankan tugasnya dengan baik, koordinator bergerak juga dengan tugasnya dijalankan dengan baik, sehingga beban itu terasa ringan karena masing-masing menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, Kak, Bapak sendiri kan banyak kesibukan dan itu bisa dibilang padat banget. Pernah nggak sih ngerasa kesulitan atau ada masalah dan bagaimana Bapak menyelesaikannya? Ya, kesulitan itu sering muncul, tapi karena dorongan dari teman. Misalnya ya, saya harus berada di lokasi lomba karena harus briefing dengan teman-teman bagaimana persiapan sebelum lomba dimulai. Di satu sisi ada pekerjaan di sekolah juga yang menuntut saya hadir di situ. Tapi dengan koordinasi, kalau di lokasi lomba ada teman koordinator, ada sekretaris. Setelah kita bicarakan baik secara daring, ya kita by phone, kendala-kendala itu kita selesaikan bersama. Kemudian tugas pokok di sekolah juga kita mencari penyelesaian yang terbaik. Misalnya anak-anak lagi semangat-semangatnya belajar, satu sisi juga dia harus latihan gerak jalan. Jadi bagaimana kita menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang mau mengajar bahwa semangat juang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, ya. Jadi dengan berpartisipasi di kegiatan 17-an ini berarti dia sudah menjalankan tugasnya sebagai siswa dengan memiliki semangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Oke. Nah, kita bakal bahas sejarah sedikit nih, Pak. Ini kan ulang tahun Indonesia yang ke-78. Ya, ya. Tak terasa Indonesia sudah berusia sejauh itu. Apa sih perasaan Bapak atas perjuangan bangsa Indonesia sampai di usia kemerdekaan yang sudah masuk usia 78? Ya, terima kasih. Karena Bapak berada di bidang pendidikan, ya, dunianya adalah dunia pendidikan. Ketika dibandingkan dunia pendidikan ini di zaman Bapak dulu, alhamdulillah Bapak dulu itu selama 2 tahun pernah sekolah di sekolah yang didirikan oleh Belanda. Dari pengalaman itu, ya, saya mencoba mengkolaborasikan pengalaman dengan kebutuhan pendidikan di zaman sekarang. Memang model pendidikan di zaman kita dulu itu ya tidak ada tawar-menawar. Apa dibilang guru ya itu yang kita kerjakan. Tapi karena sekarang ya zamannya berbeda, ya. Zamannya orang bilang zaman milenial, kita harus bisa memberikan pembelajaran yang dibutuhkan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh siswa kita berikan. Ya. Kalau kita sekarang butuh semangat untuk memotivasi anak-anak peserta didik kita atau teman-teman Anda mencintai negara kita, jadi kita berikan semangat. Seperti saat ini sedang dijalankan berbagai lomba. Sebenarnya bukan nilai lomba yang kita dapat, yang kita harapkan, juara 1, juara 2, tapi bagaimana kita bisa menikmati suasana mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu kita wariskan, ya, semangat itu, karena kita ini adalah harapan penerus, ya. Seperti Bapak mungkin dari usia aktif menjadi ASN mungkin ya tidak sampai 10 tahun. Oleh sebab itu semangat ini harus panjang, ya. Negara ini harus berkelanjutan sampai anak cucu kita menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya. Perasaan Bapak atau ada kan sih perubahan yang Bapak rasakan dari tahun ke tahun tentang bangsa kita ini? Ya, tentu ada, ya.
Kalau dulu orang katakan susah membeli teknologi ya, dulu orang beli HP susah karena dianggap HP barang mahal. Karena memang dulu kebutuhan terhadap teknologi tidak terlalu penting. Ya, artinya bisa kita jangkau mungkin. Tapi sekarang kita sudah bisa menikmati teknologi. Ya. Kita menikmati teknologi hasil perkembangan zaman. Ya. Hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan yang sekarang ini kita terapkan. Bukan sesuatu yang aneh lagi, kita bisa mengoperasikan HP kita berbagai aplikasi untuk menunjang pembelajaran. Ya sekarang ada smart school, ada ya macam-macam ya aplikasi Ya, ada sekarang Merdeka ya. Belajar juga. Ya kita mau melihat dunia sekarang sudah ada di genggaman kita. Ini yang merasa kita harus semangat lagi untuk menikmati pendidikan ini. Ya. Ternyata banyak sekali ya perubahan dari zaman ke zaman negara kita, dari mulai pendidikan sampai ke teknologi. Apalagi kan teknologi sekarang sudah membantu pendidikan kita. Jadi tak ada lagi kata untuk malas belajar, apalagi malas untuk mencapai cita-cita kita. Betul sekali. Nah, kilas balik ke sejarah. Perjuangan pahlawan bangsa Indonesia kan itu bukan main, merelakan nyawa demi bangsa kita yang merdeka, meninggalkan keluarganya, sampai hayat ini kita bisa merasakan Indonesia merdeka, merasakan ketentraman meskipun tidak 100% tentram. Apa sih salah satu hal yang bisa melanjutkan perjuangan pahlawan kita di tahun ini, Kak? Ya, baik. Kita hidup di zaman sekarang, tapi kita tidak boleh hanya memikirkan kehidupan kita di zaman sekarang. Kita punya keturunan, kita punya generasi, kita punya masa yang harus kita wariskan atau kita berikan nanti pada saatnya. Generasi-generasi muda inilah yang harus memegang pemerintahan, memegang pendidikan, bagaimana ini bisa lebih baik dari sekarang. Oleh sebab itu, ya semangat untuk mengisi kemerdekaan ini tidak boleh pasrah ya. Sudah saya begini saja, saya sudah cukup kalau tamat SMA. Kalau kita sekarang memikirkan hanya tamat untuk hanya diri kita untuk tamat SMA, bagaimana nanti generasi kita? Ya, ya. Jadi kalau kita sekarang misalnya kita harus S1, generasi kita nanti paling tidak harus S2. Berikutnya lagi kalau S2 generasinya harus S3. Dulu Bapak ketika kuliah untuk mencapai gelar sarjana itu sudah capaian yang luar biasa. Ujiannya berat, biayanya mahal. Tapi sekarang generasi kita untuk mencapai gelar sarjana itu sudah dianggap standar. Ya, nanti naik S2 baru ya mulai susah-susah. Begitu juga berikutnya, nanti orang kuliah pasca sarjana itu untuk mendapatkan gelar magister ya biasa-biasa ya. Karena begitu perkembangan zaman. Nah, ini harus kita semangat untuk ditingkatkan. Nah, ngomong-ngomong tentang perjuangan, bagaimana sih perjuangan Bapak dari sekolah tingkat SMP, SMA, dan itu kan masuk perjuangan kita untuk mencapai masa depan demi bangsa kita. Apa sih yang Bapak alami? Adakah kesulitan atau adakah senangnya juga? Ya, terima kasih. Saya dulu terlahir dari keluarga yang biasa-biasa. Saya tinggal di kampung. Usia 7 tahun ayah saya meninggal. Akhirnya untuk bisa sekolah saya mencari sekolah yang waktu itu memberikan beasiswa. Saya dapat beasiswa 2 tahun di sekolah tadi yang saya bilang sekolah yang didirikan oleh Belanda ya. Kerajaan Belanda yaitu SD Andreas namanya itu sekolah itu. Ya. Untuk bisa menyelesaikan pendidikan saya di tingkat SD luar biasa tantangannya karena ayah saya meninggal, kemudian ibu saya usianya juga sudah usia sepuh ya atau usia tua yang harus mencarikan biaya hidup untuk kami sekeluarga. Akhirnya ya sekolah sambil mencari biaya. Ya, waktu itu saya SD itu menjual es. Jadi kalau pulang sekolah saya jual es, namanya es lilin. Ya.
Kemudian setelah saya tamat SD, saya lanjutkan ke SMP. Jarak SMP dari rumah saya ke sekolah itu kurang lebih 17 kilo. Saya naik sepeda. Kadang juga numpang. Kalau sepeda lagi rusak karena jaraknya jauh, ya. Pagi itu masih gelap-gelap, saya sudah berangkat ke sekolah. Waktu itu kalau di kampung saya yang bisa lanjut sampai ke SD, memang tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena pikirannya, mau jadi apa saya harus tamat SD, harus tamat SMP. Tamat SD saja saya sudah bisa bekerja di kebun, di sawah, ya, seperti itu. Tapi karena saya ingin generasi saya nanti paling tidak kalau saya tamat SMP, generasi saya harus tamat SMA. Makanya setelah tamat SMP, saya paksakan diri untuk bisa menyelesaikan lagi ke tingkat di atasnya, yaitu di Semea, ya, SMK. Dan jaraknya jauh, lebih jauh dari jarak saya ke SMP. Di SMK, atau dulu namanya Semea itu jaraknya 19 kilo dari rumah. Saya ambil sekolah sore, karena sekolah pagi itu biayanya mahal, sekolah sore lebih murah. Setelah saya tamat Semea, terus saya merantau ke sini. Sampai di sini saya ya menjadi perantauan yang hidup di kampungnya orang, jadi saya harus bisa bertahan hidup dengan bekerja sambil kuliah. Alhamdulillah perjalanannya setelah kuliah jadi guru, dan saya jalani ini bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun. Alhamdulillah ya saya sampai di SMA 2 Sidrap. Nah, ngomong-ngomong tadi ada cuplikan Bapak bilang anak-anak sekarang itu bertanya setelah saya tamat sekolah saya mau jadi apa. Nah, omongan itu sebagai aku pelajar ya, itu masih ada loh Pak. Ya. Nah, tanggapan Bapak tuh untuk teman-temanku yang masih berpikir seperti itu, apalagi kan kita sudah tamat SMA, bentar lagi mau tamat SMA. Terus ada yang nggak mau lanjut kuliah, ada yang mau nikah, ada yang mau kerja. Kalau dari Bapak sendiri sih, apa sih yang menjadikan harus menjadi motivasi untuk anak-anak bisa minimal S1 atau kalau nggak bisa S1 minimal D3 lah. Ya. Terima kasih. Berpikirnya begini, ya. Ini kita itu sebenarnya ibarat barang manusia. Nanti orang lain memperlakukan kita itu karena barang itu bernilai atau tidak bernilai. Ya, anggap saja ya, kita ini misalnya ada 3 buah apel. Ini apel yang diperlakukan bagus. Seperti kalau kita beli apel di swalayan. Kalau kita beli apel di pasar itu 20.000 dapat 4, mungkin 5. Tapi di swalayan itu berapa? 10.000 satu. Kenapa seperti itu? Karena perlakuannya. Kita juga perlakukan diri kita dengan pendidikan, maka orang akan melihat kita, oh ini barang berbeda, ini orang berbeda. Apa yang membuat kita berbeda? Karena pendidikan kita. Ya, bicara tak sesuai dengan ilmu kita. Jadi tidak bicara dulu baru dipikir. Kalau orang berpendidikan, dipikir dulu baru berbicara. Kemudian bicara tak, kita implementasikan, kita kerjakan. Jadi kita bekerja sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Bukan lain yang dikerjakan, lain yang dibicarakan. Ini semangatnya untuk menuntut ilmu. Ya. Dulu saya juga pernah berpikir, saya asal kuliah sajalah, mau jadi apa nanti belakangan. Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi saya yakin bahwa kerja keras kita menuntut ilmu pasti akan menemukan jalan terbaiknya. Jadi ini keyakinan dan ini sudah terbukti, ya. Terus bagaimana misalnya ada orang sekolah, kuliah, sarjana, kemudian dia tidak memanfaatkan ilmunya. Dia tidak memanfaatkan ilmunya. Misalnya banyak sarjana tidak bekerja. Betul. Ya. Ini sebenarnya dari mindset kita, ya. Dari mindset kita bahwa bekerja itu adalah untuk persiapan kita. Jadi kalau ada orang sarjana dan tidak mau bekerja, sama dengan orang tidak mau punya kesiapan. Kesiapan berumah tangga misalnya, kesiapan menyambut hari tua kita. Bayangkan, mau berkeluarga itu tidak mau bekerja. Ya, bukan berarti ini ijazah ini harus bekerja sesuai dengan ijazah.
Tapi cara berpikir kita itu, karena kita sudah lampaui misalnya pendidikan di kampus, tentu membuat kita semakin matang berpikir, berbicara, dan berbuat. Ya. Untuk motivasi teman-temanku nih Pak, bagaimana sih memilih jurusan atau apa? Dan banyak banget problem-problem itu salah pilih jurusan. Di angkatanku kan kurikulum 13 masih banyak yang merasakan kayaknya gue IPS, kayaknya aku IPA deh. Apalagi kan kalau kuliah kan yang menentukan kelulusan kita kuliah kan kita sendiri. Apa motivasi yang untuk memperkuat pilihan sih? Sebenarnya itu dasar yang pertama adalah hobi ya. Hobi kita, yang tahu hobi kita itu kan kita sendiri. Hobi kita, misalnya kita hobi tentang makanan. Oh ya cocok kalau kita hobi makanan, misalnya ambil jurusan biologi, tata boga, atau macam-macam. Tidak usah dulu dipikir terlalu detail ya. Terlalu detail misalnya. Oh, kayaknya saya ini cocoknya di seni karena aku suka di nonton konser misalnya. Pikirnya terlalu detail. Yang jelas kita cari dulu ruang yang besar. Oh, saya cocok di sini. Misalnya ya, saya suka berkomunikasi. Ambil dulu jurusan bahasa. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab. Yang penting masuk dulu di jurusan bahasa. Karena itu bahasa untuk memudahkan komunikasi. Ya, saya dulu seperti itu waktu saya kuliah ambil jurusan pendidikan agama Islam. Saya tidak berpikirnya saya jadi ustadz atau jadi guru mengaji. Paling tidak saya suka dulu di dunia ini, dunia dakwah. Saya suka ke masjid. Ya itu dulu yang saya pikir. Saya tidak berpikir, oh nanti saya jadi guru agama. Terlalu apa namanya? Nanti terlalu membebani pikiran kita. Jadi ketika kita mau kuliah, ambil dulu ruang besarnya apa. Ya, kalau memang kita suka dengan dunia medis, mau diambil keperawatan, kebidanan, mau ambil kedokteran, itu sesuatu yang detail. Tapi paling tidak kita sudah masuk di dalamnya. Ya, karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Ya intinya kita jalani proses ini, insya Allah akan apa namanya istilah proses itu tidak akan hasil itu tidak akan dikhianati oleh usaha seperti itu. Ya. Nah, Bapak kan bisa dibilang sudah berpengalaman dalam lingkungan pendidikan, apalagi Bapak sudah sampai di titik sekarang. Apa sih tips atau planning untuk memplanning masa depan antara kuliah, kerja, meskipun kita tahu takdir itu lebih baik, tapi kan kita lebih baik untuk mempersiapkan meskipun tidak semuanya itu terjadi. Ya, terima kasih. Tujuan Bapak setelah menjadi guru, kemudian diamanah jadi kepala sekolah, yang pertama ingin meletakkan ya dasar pemikiran bahwa pendidikan itu penting. Terlepas mau jadi apa, pertama adalah pendidikan itu penting. Jangan disepelekan. Misalnya, kamu mau jadi apa? Nah, saya sifat tergantung dari orang tua mau dikasih kuliah di mana. Nah, tapi nanti yang jelas pokoknya pendidikan itu penting. Jangan menyerah. Jangan karena misalnya wanita, paling-paling saya jadi ibu rumah tangga, kenapa dia harus kuliah? Ya. Ibu rumah tangga kan juga perlu wawasan ya supaya nanti melahirkan generasi yang mencintai pendidikan, bukan generasi yang pasrah dengan keadaan. Jadi yang pertama ingin meletakkan dasar pemikiran kepada masyarakat itu semua bahwa pendidikan itu penting. Apa jadinya ketika kita membiarkan generasi kita jauh dari pendidikan. Yang kedua, untuk menyambut masa tua ya, meskipun sekarang sudah tua ya. Untuk menyambut masa tua, ya bagaimana bisa kita bermanfaat di dunia pendidikan. Paling tidak pemikiran-pemikiran kita. Ya, syukur-syukur nanti kalau Bapak berhasil membuat tulisan-tulisan, apakah itu buku dan tulisan-tulisan lain ya, artikel-artikel lain yang bisa kita
persembahkan untuk dunia pendidikan, sehingga ke depan harus peradaban ini jauh lebih baik daripada sekarang. Nah, kita tadi sudah membahas sisi positif dan motivasi. Setiap hal itu mempunyai sisi positif dan negatif. Nah, kita bakal bahas sisi negatif. Nah, kita kan berada di bangsa Indonesia. Perjuangan pahlawan sampai di saat ini itu sangat besar. Tapi di sisi lain, penerus bangsa Indonesia itu banyak yang melakukan hal-hal negatif seperti tawuran, sampai ada yang begal, kan lagi viral tuh begal-begal, dan marak terjadi pembunuhan hanya karena salah kepahaman. Ya, karena hal-hal kecil ya. Ya, baik. Hal ini karena resikonya negara yang sedang berkembang, karena negara kita itu negara yang sedang berkembang, ya. Banyak ketergantungan, baik itu ketergantungan teknologi, tergantungan budaya dan macam-macam dari luar. Ya. Kita sebenarnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa, kalau kita kenal sejarah nenek moyang kita kan bangsa pelaut. Kenapa kita sekarang sering dicap buruk ya di masyarakat, apa namanya, ya, menjarah ke dunia narkoba, dunia showbiz, dan yang paling mengkhawatirkan sekarang ya maraknya wanita-wanita, apa namanya ya, penjajah, ya, menjajah dirinya ya, menjajakan dirinya, menjual diri. Ini yang mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan bahwa begitu pentingnya teknologi, tapi jauh lebih penting kita selamatkan bangsa ini dari penyalahgunaan teknologi. Penting untuk bisa berkomunikasi, bergaul dengan baik, tapi jangan salah menggunakan pergaulan sehingga tidak batasi dirinya ke hal-hal yang normatif atau norma-norma yang dijunjung tinggi seperti itu. Nah, Bapak kan sebagai kepala sekolah pasti merasakan kenakalan-kenakalan siswanya. Ada yang merokok, bolos, bahkan sampai ada yang berkelahi sampai melibatkan sekolah lain. Apa sih Ya, pendapat Bapak dan solusi Bapak untuk mengatasi siswa-siswa yang memiliki sifat seperti itu? ya, baik. Memang apa namanya ya, masa usia remaja itu penuh dengan sesuatu yang bergejolak ya. Jiwanya bergejolak, suka tantangan, suka mencari hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya contoh, ada pintu gerbang, kenapa ada sudah yang suka lompat pagar misalnya ya. Ada jam belajar, kenapa ada yang suka ke kantin? Karena memang di usia itu, di usia SMA itu masanya bahwa anak itu mencari sesuatu yang cocok untuk dirinya. Oleh sebab itu kita sebagai guru, sebagai pendidik, kepala sekolah yang pertama menanamkan bahwa masa ini harus kita hadapi dengan masa sekarang. Maksudnya bagaimana menangani anak-anak yang suka bolos, tidak boleh dengan kekerasan, ya, diancam. Sekarang tidak boleh mengancam. Jadi harus kita arahkan pemikirannya. Kita ajak berdiskusi bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Ya, tidak seperti dulu, pokoknya dihukum, salah dihukum, salah dihukum. Itu tidak membuat dia berubah. Tapi yang bisa membuat dia berubah adalah diajak berpikir bahwa dampak dari yang dilakukan. Ya, misalnya tawuran. Yang pertama adalah dirugikan dirinya, dirugikan orang tuanya, keluarganya, dan bisa-bisa nyawanya. Ya, kalau itu kita ada diskusi, ya mungkin akan banyak pengaruhnya dibanding kita memberikan hukuman seperti itu. Nah, kita berada di penghujung podcast. Apa sih motivasi Bapak kepada siswa-siswa, terkhususnya di SMA 2 Sidrap, untuk melek pendidikan dan lebih mementingkan pendidikan dari yang lain?
Ya, terima kasih. Yang pertama adalah jangan lewatkan generasi ini menjadi generasi terburuk. Kita harus balik. Ini masa saya harus menjadi generasi terbaik. Bagaimana caranya menjadi generasi terbaik adalah bekali ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan itu akan membuat kita berbicara hal-hal yang baik, sesuatu yang bermanfaat maksudnya. Setelah itu kita bisa berbuat hal-hal yang baik. Ya, alhamdulillah saya berada di tempat ini, saya ulangi, saya berada di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Cintai tempat kita belajar, anak-anakku semua, ya jadilah generasi yang baik, generasi yang bisa dibanggakan oleh masanya. Ya, misalnya pada masa saya sekolah di SMA, oh hebat, banyak prestasi. Ya, juara OSN, juara lomba-lomba, ini kan masanya, ya masata. Nah, sekarang ini bukan main siswa kita yang dipilih menjadi pasukan pengibar bendera. Ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten, bahkan ada di tingkat kecamatan. Ini masata akan dikenang orang. Oh, waktu saya SMA dulu itu banyak yang juara-juara. Nah, inilah yang harus kita ukir. Ya, kemudian kita bagaimana melahirkan ke depan generasi-generasi yang lebih baik lagi daripada generasi terdahulu. Terima kasih. Oke. Nah, kesimpulan podcast hari ini, untuk para siswa, jangan pernah untuk merasakan malas belajar, apalagi meninggalkan masa depan hanya untuk demi kenyamanan yang saat ini kalian rasakan. Betul. Nah, jangan pernah merasakan kenyamanan semata hanya untuk dunia saja. Masih banyak perjalanan di depan sana yang harus kita coba, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Seperti kata-kata coach, tua berkelana, tua bercerita, muda berkelana. Nah, sekian podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. But it's absolute.